Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dengan nama perusahaan Kalbis Gizi yang beranggotakan oleh Ali Suci Ramadhani, Chelsea Astia Jana, Febrianti, Jesse Satriani Wibowo, Rahmatus Syifardi, dan Siti Adinda Ramadhanti. Eh, Izinkan kami untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang produk yang akan kami buat. Di sini saya Siti Adinda Ramadhanti akan menjelaskan tentang profil usaha, produk yang ditawarkan, dan keunggulan. Untuk profil usahanya itu ada nama usaha, pendiri atau pemilik usaha, dan yang terakhir ada visi misi. Untuk nama usahanya itu ada Fruity Bliss. Untuk um, pendiri atau pemilik usahanya itu ada Kalbis Gizi Group, dan terakhir ada visi misi. Untuk visinya, mengembangkan produk es krim buah yang unik, sehat, dan lezat, serta membangun mereka yang dipercaya dan disukai oleh masyarakat. Untuk misinya, menghadirkan kesenangan dan kesehatan melalui es krim dengan bahan dasar buah berkualitas. Produk dan kualitas: menghasilkan es krim berbahan dasar buah dengan kualitas tinggi, menggunakan buah-buahan segar dan bahan alami tanpa tambahan pengawet atau pewarna sintetis. Terus mengembangkan varian rasa baru dan inovatif untuk memenuhi preferensi pelanggan. Untuk pelayanan dan kepuasan pelanggan, menyediakan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Kami akan menawarkan produk es krim Singapura dengan topping buah-buahan seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya ada keunggulan dari produk yang kami buat. Keunggulannya itu ada higienis, tanpa bahan pengawet, sehat, segar, kaya akan vitamin dan nutrisi. Karena produk kami menggunakan uh, bahan dasar buah-buahan yang berkualitas tinggi. Dan divisi misi tadi, di divisi dan visi misi dan keunggulan ini, kami juga menyebutkan bahwa kita tidak menggunakan uh, bahan kita tidak menggunakan tambahan pengawet atau pewarna sintetis. Itu dia uh, yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febrianti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat, bahan, dan bagaimana langkah-langkah pembuatan es krim. Untuk membuat sajian es krim sederhana, kita akan menggunakan alat utama seperti mixer dan freezer. Bahan-bahan yang diperlukan meliputi krim bubuk sebanyak 1 kg, air es 3 liter, buah segar yang sudah dicincang kasar seperti stroberi, mangga, alpukat, pisang, jeruk, durian, dan lain-lain, serta susu kental manis 150 gram. Sebagai pelengkap, kita juga dapat memerlukan roti tawar. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama itu ada campurkan krim bubuk, susu kental manis, dan air es. Gunakan mixer untuk mengocok hingga adonan mengembang. Setelah adonan mengembang, simpan di freezer hingga membeku. Setelah es krim membeku, potong-potong dengan bentuk persegi panjang agar sesuai dengan ukuran roti. Tambahkan topping buah-buahan segar di atas potongan es krim. Dan yang terakhir adalah es krim siap disajikan dengan roti sebagai pelengkap. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke bagian analisis SWOT dari produk yang kami tawarkan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahmatus Syifa Ardi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita memiliki kekuatan atau strength. Yang pertama, yaitu varian rasa. Es krim Singapura yang kami tawarkan memiliki rasa yang unik dari berbagai macam buah-buahan, mulai dari buah tropis, seperti mangga, durian, stroberi, dan lain-lainnya yang nantinya akan menarik perhatian dari konsumen lokal maupun wisatawan yang nantinya akan mengunjungi toko kami. Yang kedua, kami memiliki daya tarik visual. Penyajian es krim kami tidak hanya sebatas es krim di atas roti, melainkan kita juga menyediakan topping buah-buahan di atasnya. Dan topping buah-buahan itu menyesuaikan dengan selera pelanggan yang nantinya akan mereka inginkan. Misalnya, suatu pelanggan memesan es krim Singapura rasa blueberry, dan topping itu tidak harus potongan buah blueberry, melainkan pelanggan tersebut bisa request atau custom topping buah-buahan tersebut. Mereka bisa meminta mulai dari topping buah-buahan strawberry, mangga, dan lain-lainnya, sesuai dengan seleranya mereka masing-masing. Yang kedua, kita memasuki ke kelemahan atau weakness.
Produk kami tentunya pasti tidak sempurna dan memiliki kelemahannya. Yang pertama yaitu musiman. Kami menggunakan buah-buahan yang panen saat musimnya tersendiri. Tentunya ketika kita membeli buah-buahan dari suatu pasar yang tidak saat musimnya, rasa buah tersebut tidak akan semaksimal saat mereka panen di musimnya. Bisa jadi itu terlalu masam atau tidak semanis yang biasanya. Yang kedua yaitu kesehatan. Meskipun es krim kami ini lezat dan memiliki vitamin yang tinggi karena terbuat dari buah-buahan, tentunya kandungan gula juga perlu diperhatikan. Nah, jika mengkonsumsi es krim manapun yang memiliki kandungan gula, tentunya akan memicu resiko diabetes. Jadi, mengkonsumsi es krim dengan takaran yang tinggi ini dapat mengkhawatirkan bagi konsumen. Jadi kami harap konsumen memiliki kesadaran yang tinggi serta membatasi untuk mengkonsumsi es krim atau gula-gula lain yang terlalu banyak. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Jessie. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai analisis SWOT, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessie Satriani Wibowo dari kelas 12-9, nomor absen 18. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu analisis SWOT. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threat. Jadi, produk atau bisnis yang akan kami jalankan memiliki dua peluang atau opportunity, yaitu yang pertama adanya inovasi produk dan yang kedua pemasaran digital. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai inovasi produk terlebih dahulu. Jadi, inovasi produk yang kami miliki yaitu kami dapat mengembangkan rasa-rasa baru atau topping, berbagai macam topping di kemudian hari. Seperti yang akan kami lakukan, kami akan membuat es krim dengan berbagai varian rasa dari buah-buahan. Seperti yang kita ketahui, di kalangan masyarakat saat ini, variasi es krim mungkin terbatas. Biasanya mungkin ada hanya rasa vanila, coklat, atau kalaupun ada buah-buahan, paling hanya stroberi saja. Nah, dengan kami membuka usaha ini, kami akan melakukan inovasi-inovasi baru mengenai es krim dengan berbagai varian rasa buah-buahan, misalkan seperti varian rasa stroberi, lalu mangga, ada juga nanas ataupun anggur dan berbagai macam buah-buahan lainnya yang akan kami kembangkan rasanya. Lanjut, untuk peluang yang kedua adanya pemasaran digital. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa di zaman digital ini media sosial itu mungkin sudah sangat populer di semua kalangan, apalagi terutama di kalangan anak muda atau generasi muda. Nah, dengan kita memasarkan produk yang kami miliki di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok, ini memungkinkan produk yang kami jual tersampaikan ke semua kalangan, terutama kalangan muda. Belum lagi tampilan dari produk yang kami miliki ini sangat menarik dengan berbagai macam warna es krim dari buah-buahan. Nah, dengan begitu ini bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang kami miliki. Lanjut, saya akan membahas mengenai ancaman atau threat dari produk atau usaha yang akan kami jalankan. Di ancaman atau threat ini ada 3 ancaman. Yang pertama ada perubahan preferensi masyarakat atau konsumen, yang kedua krisis ekonomi, dan yang terakhir adanya regulasi kesehatan. Saya akan membahas dari perubahan preferensi konsumen terlebih dahulu. Jadi yang dikatakan sebagai preferensi konsumen itu adalah kesukaan masyarakat terhadap suatu produk ataupun suatu barang. Nah, jika preferensi masyarakat atau konsumen berubah mengenai es krim dan mereka semakin sadar akan kesehatan, mereka mungkin beralih ke alternatif yang lebih sehat seperti yogurt ataupun sorbet. Meskipun produk es krim yang kami buat ini berbahan dasar buah-buahan, tetap saja jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak akan berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, jika masyarakat sadar akan hal-hal tersebut, ini dapat menurunkan jumlah penjualan
dari es krim Singapura berbahan dasar buah yang akan kami buat. Lanjut, untuk ancaman yang kedua adanya krisis ekonomi. Jadi, fluktuasi ekonomi atau naik turunnya harga di pasaran dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Mengapa? Karena es krim ini bukan merupakan makanan pokok. Jadi, bisa dikatakan hanya sebagai makanan atau minuman yang tidak esensial di kalangan masyarakat atau konsumen. Jadi jika terjadi fluktuasi ekonomi, masyarakat tentunya akan lebih memilih membeli barang-barang yang memang menjadi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. Sehingga jika terjadi krisis ekonomi dapat menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk yang akan kami jual. Lanjut, ancaman yang ketiga atau yang terakhir adanya regulasi kesehatan. Jadi, jika ada peraturan pemerintah terkait kesehatan ataupun keselamatan makanan akan mempengaruhi produksi dan distribusi dari produk es krim yang kami miliki. Saya rasa cukup sekian presentasi mengenai analisis SWOT yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai strategi pemasaran, akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chelsea Astiajana. Di slide sini saya akan melanjutkan mengenai strategi pemasaran. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami itu sepakat untuk memilih strategi pemasaran melalui media sosial. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Jadi konsumen itu dapat dijangkau tidak hanya dari dalam daerah, tetapi juga luar daerah atau bahkan luar negara. Produk ini juga dapat dipromosikan melalui konten visual yang menarik di platform seperti TikTok dan Instagram. Misalnya dengan membuat video yang menarik seperti penyajian dan review varian terbaru. Lalu tidak hanya itu, toko kami juga mempunyai Instagram. Kalian juga dapat mengecek Instagram, di sana juga akan banyak informasi mengenai produk kami. Lalu juga kita akan membuat promosi melalui poster yang akan dipost di akun media sosial toko kami. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Aisyah Ramadhani dari absen 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan target per tahun dan rencana modal yang kami siapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Target per tahun yang kami tetapkan Rp300.012.000 untuk kisaran 26.000 porsi yang terjual selama 1 tahun. Kita menetapkan harga untuk satu porsi Rp12.000 dan untuk mendukung pencapaian target tersebut, kami memerlukan modal sebesar Rp25.455.000 yang kami gunakan untuk membeli bahan-bahan, peralatan, dan sewa kios. Dengan target dan modal yang telah kami tetapkan, kami optimis bahwa perusahaan yang kami dirikan ini akan mampu mencapai pertumbuhan yang diharapkan dan terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.